warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kita angkat dua buah ayat dari surat At-Taubah. Kalau kita lihat ayat yang kemarin, yang sebelumnya, yaitu surat Saba dan Al-Baqarah, ya. Surat ke-34 dan surat kedua, surat 34 ayat 28, surat kedua ayat 120 itu sangat berkaitan erat ya, walaupun beda surat, beda ayat, tetapi bisa dilihat relasinya, hubungannya gitu. Kemarin kan dijelaskan misi Allah mengutus Rasul itu dalam rangka apa dan untuk apa gitu. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, kan. Tidaklah kami mengutus Anda Muhammad kecuali untuk manusia seluruhnya, yaitu sebagai basyiron wa nadhiron. Basyiron itu mubaligul busro, ya kan? Kemarin kan sudah dijelaskan. Penyampai kabar gembira sekaligus munziron. Munziron itu nazirun, pemberi peringatan atau pemberi ancaman akan kehidupan nar gitu. Mubaligul busro itu pemberi kabar gembira perihal kehidupan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah, dua posisi itulah Allah mengutus Rasul ya, menjadi pemberi kabar gembira akan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, sekaligus pemberi peringatan kepada seluruh manusia. Berarti manusia di muka bumi gitu. Intinya itu bukan kepentingan pribadi. Ya. Kalau kita lihat bentuk berpikirnya itu, kita melayani manusia berdasarkan ilmu Allah, berdasarkan perintah Allah gitu. Kalau yang terjadi sekarang kan kita selalu minta dilayani, baik dari masyarakat sampai ke pejabat tingginya pun pada hakikatnya itu minta dilayani. Sementara kan kata Nabi di hadis itu, sayyidul qaum khadimuhum, pemimpin bangsa itu adalah pelayan bagi mereka itu. Hanya saja melayaninya itu secara konsep Al-Quran bukan melayani kepentingan bangsa itu secara pribadi-pribadi, tetapi melayani bangsa itu berdasarkan ilmu Allah. Metodenya harus begitu. Kalau melayani kepentingan pribadi-pribadi nggak bakal menentu ukurannya. Yang si A itu pengennya ini, yang si B itu pengennya ini, nggak ada habisnya. Tetapi kalau melayani masyarakat berdasarkan ilmu Allah, yaitu yang termaktub dalam Al-Quran itu sendiri, itu pasti akan menghasilkan satu keadilan ya, rahmatan lil alamin gitu. Jadi nggak sebatas melayani. Kalau sekarang kan konsep demokrasi itu ya kan melayani rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Tetapi ukurannya nggak ada di situ. Itu aja masalahnya sebenarnya itu. Masalahnya ukurannya nggak menentu. Kalau kita pakai ukuran manusia masing-masing, ukurannya beda-beda setiap harinya itu. Itu contoh aja ya. Kalau yang ayat kemarin tuh poinnya yang penting tuh itu. Jadi bukan untuk kepentingan pribadi. Kalaupun kepentingan pribadi terpenuhi itu pasti akan merasakan keadilan. Ya. Keadilan, kenyamanan, keamanan, dan sebagainya. Nah, ini kita angkat lagi supaya ayat yang kemarin itu diperkuat ya dengan ayat ini. Surat At-Taubah ya. Surat At-Taubah, surat ke-9 ayat 128 dan 129. Surat ayat terakhir ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Ini soal rasul lagi berarti. Kemarin rasul, sekarang rasul kan. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang rasul dari kalangan kalian sendiri. Atau sungguh
Rasul dari kalangan kalian sendiri telah datang kepada kalian gitu. Ini sampai sini kalimat. Kemudian kalimat selanjutnya itu kenapa ini? Doma. Ini doma. Sifat. Naktun dari Rasulun min anfusikum. Jadi ngebacanya bukan rasulun aja, bukan rasul saja, tapi Rasulun min anfusikum, itu satu bundel. Sebagai subjek dari jaa. Ya kan? Rasul dari kalangan kalian datang kepada kalian yang azizun. Azizun tuh mana? Azza ya'izu izzatan alaihi. Berat atasnya. Artinya berat atasnya. Berat atas Rasul itu bahwa ma'anitum. Maknya ini masdariyah ya. Masdariyah itu membendakan kata kerja. Dalam bahasa Indonesia itu nggak ada. Dalam bahasa Indonesia tidak ada padanannya. Ya. Yang ada bahasa Inggris. Ada nggak bahasa Indonesia kata kerja terus dibendakan? Nggak ada. Makanya penerjemahannya itu dia sama dengan pakai an ya. An begini. Bahwa gitu. Bahwa kalian hidup susah. Hidup susah serta binasa tadi ya. Maksudnya apa? Jadi inilah sifat Rasul. Sifat Rasul itu kalau orang lain hidup susah, dia berat. Beratnya itu bukan ada rasa pengen hidup susah juga, bukan. Dia mencari solusi bagaimana orang itu nggak susah lagi, bagaimana orang itu tidak binasa lagi, begitu. Pokoknya pening lah. Pahala tuh pening kalau orang lain susah. Peningnya bukan pening itu tadi ya, bukan pening wah saya harus ngikutin dia, harus hidup, enggak begitu. Jadi selalu ada keinginan memberikan solusi ya. Misalnya orang itu nggak punya duit, miskin, bagaimana caranya biar dia makmur. Kalau orang itu kelaparan, dia pening palanya. Bagaimana orang itu biar nggak kelaparan lagi. Itu salah satu sifat Rasul ya, yang termaktub dalam ayat ini. Ini baru sebatas ini ya. Azizun alaihi ma'anitum. Dia merasa berat bahwa kalian hidup susah gitu. Nah, ini juga sifat nih. Ini namanya kalimat sifat pensifatan ya. Naktun man'ut. Naktunnya ini. Jadi kalau mau dikasih bagian itu ini satu. Jadi sifat Rasul satu gitu. Azizun alaihi ma'anitum. 2. Harisun alaikum. Tuh, 2 itu. Nah, ketiga bil mu'minina raufun, bil mu'minina rohimun gitu. Jadi 4 sifat Rasul. 4 sifat yang melekat pada diri Rasul ya. Harisun itu apa? Ini ya. Haraso yahrisu hirson. Tamak, sangat ingin. Ya kalau kita lihat berarti sama dengan afatat ma'una ayyuminu lakum. Apakah Anda tamak? Nah, di situ dilarang tamak. Dilarang tamak bahwa mereka itu beriman sama dengan Anda gitu. Jadi kita nggak boleh tamak agar orang lain tuh beriman juga seperti kita. Nggak boleh seperti itu. Ya kalau misalnya ada orang tidak beriman, kita dakwahkan, dia tetap tidak mau beriman misalnya gitu. Kita kecewa, itu nggak boleh. Itu namanya sangat ingin, tamak itu namanya gitu. Itu nggak boleh. Tugas kita hanya itu ya, basyiron
Wa nadhir, hanya menyampaikan, bukan membikin orang lain itu menjadi beriman atau menurut seperti kita. Tapi kalau tamak di sini malah diperintah kan jatuhnya kan. Harisun alaikum, sangat ingin atas kalian. Tapi di sini nggak ada penjelasan ingin apa gitu. Makanya kita ambil keinginan umum atau harapan umum dari semua para rasul ya, dari mulai zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu. Doa sapu jagat itulah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itulah keinginan semua para rasul. Semua para rasul kepada kalian gitu. Jadi sangat ingin fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah itu atas kehidupan kalian gitu. Kasih tanda kurung aja terjemahnya. Itu yang kedua ya. Sangat ingin kalian itu mencapai. Bisa juga begitu. Kan ada alaknya itu. Sangat ingin kalian mencapai fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Gitu. Makanya lagi-lagi di situ dengan adanya rasa sangat ingin itu, makanya Rasul itu semua membina dengan ini ya, dakwah itu. Jadi bukan sekedar ingin tapi dia tidur di rumah enak-enak kan, bukan begitu. Ada pembinaan sehingga si antum ini bisa segera mencapai di dunia hasanah ya, wa fil akhirati hasanah gitu. Dia nggak bisa berdiri sendiri ayat ini, harus kita lihat juga ayat yang tadi ya, Rabbana atina fid dunya hasanah tadi, wa fil akhirati hasanah. Jadi itulah keinginan semua para rasul dari mulai zaman Nabi Adam, Nabi Muhammad, seperti itulah. Makanya disebut doa sapu jagat. Jadi menyeluruh gitu. Sampai hari akhir pun tetap keinginannya seperti itu. Muaranya itu ke sana. Itu yang kedua ya. Azizun alaihi ma'anitum, satu. Sangat ingin di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah atas kalian. Kepada ini bil mukminina raufun. Raufun itu raufa yarufu. Raufatan, berbelas kasih. Belas kasihan. Berbelas kasihan. Mengasihani kepada orang-orang mukmin, sangat berbelas kasihan. Dan rohimun tuh rohima yarhamu rahmatan, menyayangi. Kalau ngelihat dari adanya orang mukmin dan antum di sini, berarti di sini umum ya. Terhadap orang umum, azizun, merasa berat bahwa kalian itu hidup susah. Sangat ingin kalian tuh mencapai, umum artinya. Soalnya di sini mukmin khusus. Kepada yang mukmin, dia itu sangat berbelas kasih, mengasihani, kasihan gitu. Jadi kasihan boleh nggak kasihan? Ini kasihan namanya. Kalau sekarang kan orang nggak mau dikasihani ya. Atau menerima kasihan itu jadi boleh. Tapi kalau minta dikasihani nggak ada dalam Al-Quran. Memaafkan ada. Minta maaf nggak ada. Coba bayangkan ya. Kalau mukmin posisinya mutawakilun ini. Ya, tawakal. Mutawakilun itu menjadi wakil. Artinya semua pandangan dan sikap hidupnya itu mengikut ini, menyandarkan kepada ini, ngikut ini, pasti akan terjadi saling ya, saling merasa berat. Kalau yang lainnya itu susah, saling sangat ingin semuanya itu mencapai di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Saling ini, ya bayangin aja mukmin yang satu dengan mukmin sama-sama ngikutin ini, sifat ini. Terjadilah saling kan, saling belas kasihan gitu. Jadi orang berlomba-lomba gitu loh, berlomba-lomba mengasihani, berlomba-lomba menyayangi, berlomba-lomba pengen mereka itu nggak susah hidupnya gitu.
Itu yang saya bilang tadi secara tajam di zaman sekarang ini malah sebaliknya gitu loh. Seolah-olah itu minta dibelas kasihani, minta disayangi, minta dilayani lah gitu intinya itu. Coba dirubah pola pikirnya, berlomba-lomba melayani. Dalam arti berlomba-lomba memenuhi misi Allah ini, memenuhi perintah Allah. Kalau semuanya begitu, itu pasti nggak ada yang namanya nggak perlu bantuan CCTV. Untuk memecahkan kasus Sambo itu nggak perlu pakai CCTV. Makanya terjadi kan di zaman Nabi Muhammad itu orang yang berzina aja datang ke Nabi Muhammad. Karena memang tradisinya itu saling ingin mematuhi perintah Allah. Jadi ketika ada orang berzina dia datang ke Nabi. Ya Nabi, saya berzina. Nabi pun nggak langsung percaya kan. Apa buktinya? Ini saya hamil gitu. Ya udah. Keluarin dulu tuh bayi kan gitu. Ada kan hadisnya itu. Nanti kalau sudah bayi, ada 2 hadis kan. Kalau sudah bayinya keluar, baru datang lagi ke saya. 1 hadis lagi, sampai menyusui. Setelah menyusui, baru datang lagi ke saya. Nanti baru kita terapkan hukum, itu gadis itu. Gadis berzina, hamil. Baru dirajam di situ. Makanya kan masuk akal nggak kalau tradisinya, kalau mode trennya itu ini ya, saling merasa berat, saling merasa sangat ingin, saling menyayangi, saling belas kasihan. Orang rugi kalau nggak mengasihani orang lain. Orang rugi kalau nggak berbelas kasih kepada orang lain. Mereka pun begitu. Yang dibelas kasih juga rugi kalau nggak memberikan belas kasih kepada kita. Jadi ada TikToknya itu loh. Itu tuh, kalau terjadi mode trendingnya seperti itu, tradisi seperti itu nggak butuh lagi yang namanya alat bukti segala macam itu. Orang pasti ngaku. Kalau berbuat salah, potong tangan itu pasti datang sendiri ke pengadilan itu. Sampai di sini bisa ditangkap nggak maksudnya ini? Itu 4 sifat ya. Tapi kalau dibikin 3 juga bisa sih ini. Karena kan di sini ini bukan sifat dari Raufun nih. Ya sifat dari Rasul tetap. Jadi bacanya itu Rasul min anfusikum rohimun bil mu'minin gitu. Rasulun min anfusikum raufun bil mu'minin. Jadi raufun bil mu'minin, rohimun bil mu'minin gitu. 4 sifat dia. Itu dalam ayat ini. Kalau di Quran itu kan di ayat lain dikatakan wal Muhammadur Rasulullahi wallazina ma'ahu. Berarti mukmin itu menyertai Rasul, bukan menyertai badannya ya. Kalau Rasul kan sudah meninggal badannya kan. Menyertai sunnahnya maksudnya gitu. Sampai sekarang itu harusnya ada orang seperti itu. Dia katakan mukmin tadi. Otomatis kalau di diri Rasul ada sifat ini, yang menyertainya pun harus punya sifat ini juga gitu. Jadi pesan di balik ini semua itu apa? Coba biasakan melayani lah, intinya begitu. Melayani dalam arti bukannya membuat orang itu nggak produktif juga. Jangan salah menangkap juga nanti. Woi saya minta ini, terus kita layani, terus ujung-ujungnya nggak produktif dianya. Itu namanya nggak merasa berat, malah tidak ada pembinaan atau edukasi gitu. Jadi itu yang dimaksud dengan merasa berat itu, Rasul itu berpikir keras bagaimana supaya orang lain itu nggak susah lagi gitu. Makanya ketika contoh buktinya itu kan ketika orang pengangguran susah datang ke dia nggak ngasih duit, nggak ngasih harta, ngasih kapak. Ya kan? Tuh, ada pohon banyak tuh, tebang, jual gitu. Itu namanya merasa berat dan ingin memberikan solusi kepada orang tersebut yang pengangguran tadi. Dikasih alat untuk
cari duit sendiri gitu. Intinya begitulah. Itu dari hal-hal contoh-contoh kecil aja ya. Sekarang ke ayat ini salah ya. 129 ya. 129. Ya, 129 kan ini. Fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa. Selanjutnya setelah ini berarti ya. Setelah sifat Rasul yang seperti ini, selanjutnya jika mereka berpaling dari ini dan meninggalkan ini, sifat ini, fakul, maka nyatakanlah, maka tegaskanlah, hasbiyallahu, cukup bagiku Allah. Allah itu maksudnya dengan fungsi ajarannya, yaitu Al-Quran sesuai sunnah Rasulnya. Ya. La ilaha illa huwa. Tidak ada yang diabdi kecuali dia dengan fungsi ajarannya itu. Menurut Rasul. Alaihi tawakaltu. Atas dasar ajarannya, aku menjadi wakil. Jadi dari kata wakala ya, berwakil. Pindah pola, tawakala ya tawakalu, menjadi wakil. Jadi gini, kalau digambarkan segitiga ya, bertawakal itu di sini posisinya. Ini Allah. Ini alam semesta, termasuk manusia, hewan, tumbuhan di sini semua ya. Gitu. Panahnya ini jadi ini memperlakukan ini berdasarkan turunan dari ini ilmu. Ini ilmu. Allah menurunkan ilmu untuk memperlakukan alam gitu. Ini namanya bersudut mutawakkilun, ada sudutnya kan di sini. Bertawakal tuh begitu. Ya. Alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Yaitu dialah pemilik arsyun. Arsyun itu sarirul mulki, singgasana kekuasaan. Dialah yang Allah tadi ya, pemilik atau pembimbing singgasana kekuasaan. Ini natunnya ini, yang maha besar. Jadi ini sifat dari Rabbul Arsy ya. Kalau arsinya itu kan dia majemuk dengan robun. Ini sifatnya. Sifat dari arsunnya ini. Ya. Singgasana kekuasaan itu maksudnya ini. Singgasananya itu alam semesta. Allah kan di atas semua itu. Bukan Allah secara fisiknya ada di atas atau di bawah atau di mana. Bukan. Allah itu menguasai seluruhnya gitu maksudnya itu. Jangan mengawang-awang nanti. Itu ya, itulah kenapa si Anta ini, ke Muhammad ini, diperintahkan menyatakan hasbiyallahu la ilaha illallah. Itu kalau mereka itu berpaling ya. Kan kenapa mereka berpaling? Ya secara wawasan kita bisa jelaskan begini. Itu nggak mau hidup saling tadi itu. Saling merasa berat, saling merasa ingin, merasa sangat ingin, merasa belas kasihan, merasa menyayangi itu nggak pengen. Mereka tuh pengennya tuh duduk di atas kepala orang lain, dilayani dari bawah, gitu. Itu yang dikatakan berpaling tadi. Kalau mereka berpaling, ya ini jawabannya. Jawablah, cukup bagiku Allah, tidak ada yang diabdi kecuali Dia. Atas dasar ajarannya lah aku menjadi wakil gitu. Ini maksudnya. Jadi memperlakukan ini, melayani ini berdasarkan ini gitu. Memenuhi ini berdasarkan ini. Ini siapa nih? Siapa aja yang mau? Ya memang pertama Rasul, kedua Abu Bakar, segala macam itu. Kemudian siapapun yang mau di sini. Ya orang mukmin semuanya. Kalau udah terjadi pola berpikir begini, kehidupan akan makmur,
kehidupan akan sejahtera, akan adil, makmur. Sampai sini bisa ditangkap nggak? Yaitu penjelasan cepat aja ya. Kalau ayatnya banyak itu. Penjelasan singkat, wawasan, tapi insya Allah mudah ditangkap ya. Intinya Rasul itu melekat pada dirinya itu sifat-sifat, salah satunya 4 ini kalau di ayat ini ya. Kalau ini kan fungsi Rasul, ini 2 ini. Peruntukannya kepada manusia seluruhnya. Gitu. Banyak ayatnya lain ya, kayak waladzi arsala rasulahu bil huda, memenangkan juga ada. Itu kerjaan Rasul itu harus memenangkan, ini kan itu juga termasuk gitu. Fungsi-fungsi Rasul ya. Kita ini mencontoh apa dicontoh? Mencontoh. Kalaupun kita memberi contoh dari contoh yang sudah ada, kita berikan kepada orang gitu. Itu namanya mencontohkan. Ngerti nggak maksudnya? Bukan menjadi contoh, tapi memberikan contoh yang sudah ada gitu loh. Nih saya contohin yang sudah ada dari Rasul, contohin gitu. Itu posisi kayak gitu harus dipahami ya. Jangan nanti kayak Ahmad Musadek, nggak ngerti dia. Cuman gara-gara berdasarkan, oh itu kan nggak ada ayatnya itu. Adanya itu kan khotaman nabiin. Tambah ini nih, Rasul min anfusikum. Kalau ini berlakunya hanya zaman dulu, berarti ayat ini nggak berlaku dong sekarang ini. Rasul dari kalangan kalian. Tetap posisi-posisi harus dipahami. Jangan mengambil alih posisi yang lain. Kayak Allah pun mau diambil posisinya, mau jadi pencipta pula kan. Posisi-posisi harus dipahami dalam berpandangan dan bersikap hidup sehari-hari. Kalau nggak ada pertanyaan, kita beralih ke latihan nih.